Bab 1147. Menang dan kalah, hidup dan mati. Cari mati. Veron sangat marah. Begitu mengayunkan lengannya, cambuk hitam panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Di atasnya, kabut hitam pekat, hantu malang tidak berhenti meraung, dingin menusuk tulang. Begitu dia menggerakkan lengannya, cambuk itu menuju ke arah Erikin. Pong! Erikin memegang pedang King Tong. Begitu pedangnya memblokir, cambuknya terbang kembali. Fase keilahian tingkat 7, kamu masih memiliki kekuatan. Tapi kemampuan ini tidak berarti apa-apa di depanku. Veron mencibir, terbang ke bawah, mengayun cambuk panjang membentuk badai, dan memukul Erikin. Raut wajah Erikin tenang, mundur perlahan. Cambuk itu menghancurkan tanah dan meledak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa bawahan Veron tidak sempat menghindar, tubuh mereka terkena cambuk dan langsung mati. Erikin sedikit mengernyit, Veron tidak peduli dengan bawahan itu, tapi dia tidak ingin Dandy Wen dan yang lainnya mati karena serangannya. Dia mundur sedikit kemudian dan terbang menuju kejauhan. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Veron berteriak dan mengejarnya. Keduanya bertarung di udara, bertarung hingga membuat langit menjadi redup, ruang udara bergetar tanpa henti, dan aura yang tak terhitung jumlahnya terbang secara acak, menabrak berbagai bangunan istana. Hentikan! Melihat sebuah istana runtuh tiba-tiba, sesosok manusia menyerang dari kejauhan. Mendengar suara itu, mata Veron berbinar-binar, seketika langsung menarik kembali serangannya. Setelah mengambil beberapa tarikan napas, sosok itu mendatangi mereka berdua yang tidak jauh. Erikin memperhatikannya, dia mengenakan jubah ungu dengan rambut hitam disanggul di atas kepalanya, aura yang dia keluarkan penuh dengan tekanan. Dan yang mengesankan adalah kultivasi fase distraksi. Penampilannya agak mirip dengan Veron tidak diragukan lagi, orang ini adalah Penatua Agung, Yunantoni. Apa yang kalian berdua lakukan? Merajalela di Sekte Huoyu, apakah kalian sudah tidak menganggap keberadaan aturan sekte? Setelah Yunantoni muncul, tatapan matanya mengamati Erikin, kemudian menatap mereka berdua dan berteriak. Tampaknya tidak memihak dan memperlakukan semua orang sama. Penatua Agung, maafkan aku. Veron juga mengganti panggilannya. Dia menggabungkan kedua tangannya dan berkata, orang ini menghancurkan istanaku tanpa alasan dan melukai adik seperguruanku. Aku sangat marah sampai tidak bisa menahan amarahku, makanya aku bertarung dengannya. Siapa kamu? Yunantoni mengerutkan kening dan menatap Erikin. Orang ini adalah murid partai bagian dalam yang diterima lebih dulu oleh Penatua ketiga, namanya adalah Erikin. Orang dari Penatua Agung segera melangkah maju dan memperkenalkannya. Erikin, ternyata itu dirimu. Penatua Agung menggerakkan matanya, menyapu ke satu sisi dan mendengus dingin, lalu apalagi yang kamu lakukan dengan linglung? Semua orang terkejut, Penatua Agung akan menangani Erikin. Orang ini mengabaikan aturan Sekte Huoyu, menghancurkan istana, melukai sesama partai, mana aula penegakan hukum. Segera lumpuhkan kultivasi orang ini, masukkan ke dalam penjara, selidiki identitasnya dengan jelas. Jika orang ini berani melawan, langsung saja eksekusi di tempat. Begitu Penatua Agung berteriak, sesepuh aula penegakan hukum menggabungkan kedua tangan dan mengangguk. Kemudian menatap Erikin dengan tatapan tajam dan terbang mendekat. Erikin, kamu melanggar aturan, segera letakkan senjatamu dan menyerah. Pemimpin itu berteriak kepada Erikin. Kamu tidak bisa menangkap Erikin. Jelas-jelas Veron yang memulainya lebih dulu. Kenapa hanya menghukum Erikin? Emmet Zuo, Dandy Wen dan lainnya terbang, menghadang di depan Erikin, berkata dengan tidak senang. Bagus, setelah melakukan kejahatan yang sedemikian serius, masih ada orang yang melindunginya.
Ini adalah sikap perilaku murid Penatua ketiga. Karena mereka melanggar disiplin, maka seret saja. Yunantoni mencibir para pengurus aula penegakan hukum bergegas keluar dan langsung menaklukkan Dandi Wen dan yang lainnya. Penatua Agung, bagaimana menangani orang-orang ini? Kirim ke penjara bawah tanah, dan aku pribadi yang akan berbicara dengan Penatua ketiga. Sekarang seret orang bersalah ini. Yunantoni menunjuk, semua pengurus bergegas ke arah Erikin. Semuanya pergi. Raut wajah Erikin tenang, gelombang yang sangat menekan meledak, dan para pengurus ini terguncang dan mundur kembali. Pantas saja arogan, sedikit kekuatan itu, aku akan membantu Penatua ketiga memberimu pelajaran. Yunantoni menyeringai, mengembunkan tangan hitam besar di kehampaan, dan menangkap ke arah Erikin. Orang tua ini, orangku, tidak perlu kamu yang mengajarinya. Tetapi pada saat ini, aura ganas menyapu dari kejauhan, menghantam tangan hitam besar itu, dan menghancurkannya menjadi awan asap. Wijaya Gao, kamu ingin menghentikanku menangkap penjahat. Yunantoni menatap Penatua ketiga, yang melayang di samping Erikin, dengan ekspresi dingin. Apakah Erikin seorang kriminal atau bukan? Bukan berdasarkan keputusanmu. Penatua ketiga baru saja mencerna kekuatan pil emas saat ini, dan merasa segar kembali, kekuatan yang sudah lama tidak ada, kembali lagi ke tubuh. Jadi menghadapi Yunantoni, dia juga lebih percaya diri dari sebelumnya. Setahuku, putra keduamu yang lebih dulu menghancurkan kediaman Erikin dan melukai banyak murid partai bagian dalam, yang menyebabkan Erikin kehilangan akal sesaat. Kemudian tidak bisa menahan emosi, lalu membalas dendam terhadap putramu. Jika dia melanggar aturan, jelas putramu lebih bersalah. Maksudmu, ingin menghukum putraku? Yunantoni berkata dengan acuh tak acuh. Anak muda itu akan selalu bertindak impulsif, menangani masalah dengan emosional. Maksudku, jika mau dihukum bersama, jika tidak, lupakan saja, Penatua ketiga berkata. Jika aku tidak setuju, Yunantoni mencibir. Dia merasa ada yang salah dengan Penatua ketiga hari ini, namun dengan kegilaan dulu, dia mungkin tidak akan membiarkan begitu saja. Kamu tidak setuju? Mungkinkah ini melanggar aturan sekte, bahkan mengkhianati sekte Huoyu? Pada saat itu tiba, seluruh sekte, semua orang bisa dihukum, kamu pikirkan dengan jernih. Penatua ketiga berteriak. Dia harus melindungi Erikin. 2 pil emas darinya bisa mengeluarkan jiwa hantu di dalam tubuh, namun racun api perlu dikeluarkan oleh Erikin dalam perawatan selanjutnya. Tidak boleh membiarkan Erikin terjadi sesuatu. Kamu. Raut wajah Yunantoni tampak jelek. Jenis bubuk mesiu apa yang sudah dimakan oleh Wijaya Gao? Mengapa dia begitu sombong hari ini? Ini benar-benar tidak sesuai dengan gayanya yang sederhana di masa lalu. Tetapi melihat kediaman putranya yang hancur, jika dia tidak mengatakannya apapun, maka itu adalah mustahil. Ayah, Penatua ketiga berkata benar. Meskipun ini urusan generasi muda, biarlah kami anak muda yang menanganinya. Pada saat ini, Veroni berdiri dengan ekspresi suram, sepasang mata panjang dan sipit, seperti ular berbisa menatap Erikin. Karena aku berkonflik dengan Erikin, tidak perlu menggunakan aula penegakan hukum. Aku bertarung saja dengannya di arena hidup dan mati. Setelah itu selesai, bagaimana? Arena hidup dan mati. Saat Veroni mengatakan ini, semua orang di sana sedikit terkejut. Sekte Huoyu memiliki arena hidup dan mati yang sesuai dengan namanya, merupakan wadah untuk menyelesaikan dendam hidup dan mati. Karena di dalam sekte Huoyu tidak diperbolehkan untuk membunuh sesuka hati, jadi di saat kedua belah pihak memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan, mereka bisa memenangkan pertarungan di panggung pertandingan ini. Setelah salah satu pihak mengajukan tantangan, jika pihak lawan takut dan tidak berani setuju, maka dia harus berlutut di depan umum,
meminta maaf dan mengakui kesalahannya, barulah masalah selesai. Jika tidak, maka harus naik ke atas panggung untuk bertanding. Baik kemenangan dan kekalahan, juga hidup dan mati. Inilah arena hidup dan mati. Veron Ni, apakah perlu sampai ke arena hidup dan mati? Ekspresi penatua ketiga tiba-tiba berubah. Jika perbedaan kultivasi kedua belah pihak besar, maka Eric Kin bisa menolak tanpa penalti. Namun, kedua kultivasi tampaknya hanya berbeda satu tingkat, sehingga Eric Kin tidak memenuhi syarat untuk menolak dengan mudah. Dan menurutnya, Eric Kin masih muda, dan dia adalah master pemurnian obat tingkat 8 ke atas. Kalaupun kultivasinya tingkat 7, takutnya jika karena pil mujarab itu, dengan seorang murid yang berspesialisasi dalam berkultivasi dan bertarung seperti Veron Ni, benar-benar tidak ada tandingannya sama sekali. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.